Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, detik ini masih terus memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan maksono kali. Kesempatan kepada kita untuk terus kita berbenah diri. Ya, makanya salah satu hikmah kata guru-guru kita kan, kenapa sampai saat ini kita masih dihidupkan sama Allah? Bukan karena kita mulia, bukan. Tapi karena Allah sayang kepada kita. Allah tahu dosa kita banyak, makanya sama Allah dikasih kesempatan untuk terus berbenah, dikasih kesempatan untuk terus memperbaiki keadaan kita, baik daripada niat-niat di dalam hati kita maupun dari segi ibadah kita. Maka mudah-mudahan dengan kesempatan yang Allah berikan ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sanjung sajikan kepada kekasih kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita di hari kiamat menjadi umat yang dekat dan dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi kita. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat jasmani, sehat rohani, sehat hatinya, sehat kantongnya, sehat rekeningnya, segala macam ya. Iya. Gimana badan mau sehat kalau rekening nggak sehat kan gitu. Pusing. Orang kalau kagak punya duit kan bisa pusing. Tapi insya Allah kalau kita ngaji, kita dekat sama ulama, mau punya duit nggak punya duit, insya Allah tenang hati ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup kita ini ada suatu wilayah yang bisa kita jangkau dan ada satu wilayah yang tidak bisa kita jangkau. Ada satu sesuatu ya, ada satu kejadian yang ada satu hal yang bisa kita lakukan. Dan ada satu hal di lain hal lagi yang tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia yang lemah. Nah, karena lemahnya kita ini menandakan kita nih butuh sama Rob kita. Butuh sama yang menciptakan kita. Lemah kita. Mau secanggih apapun teknologi orang bikin, mau sebagus apapun dia punya keterampilan, tapi tetap pada hakikatnya manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Bayangin tuh, yang namanya binaragawan tuh yang punya otot gede, bisa nggak dia ngelawan makhluk Allah yang namanya kebelet? Bisa nggak dia? Nggak bisa. Coba, jangankan kebelet, ngantuk, bisa nggak ngelawan ngantuk? Ototnya di mana-mana tuh, depan belakang. Kemudian dia bisa jogging, lari berkilo-kilometer, tapi bisa nggak ngelawan makhluk Allah yang namanya kebelet, namanya ngantuk? Nggak bisa. Manusia itu berarti lemah. Maka dengan kelemahan kita ini menandakan kita butuh dengan Tuhan kita, butuh dengan Allah yang Maha menciptakan kita. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena itu datangnya dari Allah, pun begitu kembalikan lagi kepada Allah. Semua sudah Allah tetapkan, semua sudah Allah tulis sebelum kita lahir. Maka apapun yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap episode kehidupan kita, maka itulah yang terbaik dan terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita hidup tuh jangan kebanyakan nanya, kenapa ya Allah, kenapa? Nah, kita kebanyakan nanya tuh kenapa menandakan kurangnya ilmu kita. Menandakan kurangnya pengetahuan kita. Kita ini ilmu kita nih nggak ada nih, seujung kuku aja nggak ada. Kita dikasih ilmu sama Allah iya, tapi ilmu kita nih nggak ada seujung kuku, nggak ada.
Allah yang maha mempunyai ilmu, lautan ilmu, samudra ilmu. Allah yang maha mengetahui. Contoh nih, percakapan antara pasien sama dokter. Ini pasien datang ke rumah sakit. Ini kakinya ini udah parah ya. Gara-gara dia nginjek apa namanya itu paku. Kenapa tuh Bang kalau penyakit tetanus ya Bang ya? Setelah 3 bulan baru datang ke rumah sakit. Kata dokter, kenapa Pak baru dibawa ke sini dengan berbagai alasan baru. Dia ngomong, dokternya ngangguk aja. Akhirnya kata dokter, mohon maaf Pak, ini Pak penyakitnya udah parah. Takutnya menjalar kemana-mana nih. Takutnya menjalar kemana-mana. Maka satu hal yang harus kita lakukan, kita harus ambil tindakan amputasi. Kudu dipotong nih kaki. Ini pasien dengar ucapan amputasi, nggak baik. Padahal amputasi yang diucapkan sama dokter sebetulnya konotasinya baik. Kan dia punya pengetahuan tuh dokter. Apa pengetahuan dokter? Kalau nggak dipotong itu penyakit bisa menjalar sampai ke organ tubuh dalamnya. Kena limpanya, kena jantungnya sampai paru-paru yang menyebabkan malah jauh lebih fatal tuh penyakitnya. Nih dokter baik dipotong berapa? Biar masih bisa hidup, sehat lagi. Cuman yang namanya pasien ilmunya terbatas. Tidak sama dengan ilmu yang dimiliki sama dokter tadi. Pak, saya ini kan pemain bola. Bapak nggak tahu, saya punya klub bola di kecamatan. Saya pemain penting Pak, saya pemain inti. Kalau saya diamputasi gimana kelanjutan karir saya? Tuh. Dia memandang sesuai dengan ilmu dia. Tapi yang terbaik apa? Ilmu yang dikuasai oleh dokter tadi. Itu baru ilmunya dokter. Bagaimana dengan ilmunya Allah? Allah yang maha mengetahui bagaimana masa depan kita. Tahu apa kita soal masa depan? Tahu apa kita soal masa depan kita? Nggak ada yang tahu. Bahkan di dalam Al-Quran kan Allah ingatkan kepada kita. Boleh jadi sesuatu yang kita cinta, tapi bagi Allah itu buruk, nggak bagus. Tapi bisa jadi juga sesuatu yang tidak kita suka, tapi kata Allah ini yang terbaik buat kita. Tuh. Karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Misalnya ini saya nih daftar di suatu kampus, misalnya di ITB sama mana tuh Bang? UGM. Saya pengennya ke ITB nih. Saya pengennya ke ITB. Daftar, ternyata saya nggak keterima. Saya terimanya di UGM. Wah, marah iya, kecewa iya, bisa jadi mungkin begitu. Tapi hikmahnya apa setelah masuk UGM? Ternyata apa yang kita butuhkan ada di UGM. Nah, apa yang cocok dengan kapasitas kita ada di UGM. Mungkin bisa jadi begitu. Maka jalani aja apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Ikuti alurnya dan yakinlah di depan sana banyak hadiah, banyak kejutan yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka kata para ulama, apa nasihatnya? Seandainya semua hambanya Allah, seandainya semuanya hambanya Allah masing-masing, Allah kasih dia kesempatan, Allah kasih dia kemampuan untuk melihat sesuatu yang terjadi di balik takdirnya Allah, untuk melihat sesuatu apa yang sudah Allah siapkan di balik takdirnya Allah, ujiannya Allah. Maka di dunia ini gak ada orang yang gak sabar, semuanya pasti sabar. Kenapa? Karena tahu ternyata itu yang sudah disiapkan sama Allah. Kalau begitu sabar saya. Kalau Allah kasih kesempatan, Allah kasih kemampuan buat melihat begitu, tapi kan enggak. Allah tutup itu semua buat apa? Buat ujian kepada kita, biar kita bisa menerima apapun yang Allah tetapkan kepada kita. Enggak ada untungnya tuh kita ngeluh. Nggak ada untungnya tuh kita marah, enggak. Tugas kita hanya menerima, karena di suatu keadaan tuh di antara yang harus kita lakukan ya harus menerima apapun itu keadaannya. Mau berontak sekuat apapun nggak akan bisa merubah ya. Maka terima itu dan terima itu. Insya Allah dengan begitu tenang hati kita begitu. Kalau kita udah menerima dengan ikhlas ya, ridho, insya Allah Allah tambah tuh kemampuan kita untuk sabarnya lagi,
untuk menerima tadi itu. Dan yakinlah semua yang sudah Allah tetapkan kepada kita itu yang sudah terbaik dan terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang Allah hadirkan di setiap episode kehidupan kita menjadikan kita semakin berpikir, menjadikan kita semakin bermuhasabah. Pasti di balik sesuatu ada hikmah yang Allah selipkan. Ya, kayak belum lama kan ada kisah tuh yang seorang anak-anak mau berangkat sekolah, jalan aja dia nengokin HP. Anak zaman sekarang kan begitu, kalau jalan HP aja yang ditengok. Orang manggil nggak dilihat, orang salam nggak dijawab. Begitu dia mau nyebrang, kesandung batu dah tuh. Kesandung batu, apa yang terjadi? HP-nya terlepas dari tangannya, pecah, marah. Marahnya tuh. Apa hewan keluar tuh semua dari mulutnya. Tapi lihat nggak nyampe 10 detik. Setelah HP-nya jatuh, setelah dia jatuh, lewat satu truk besar yang berisikan batu bata, pasir segala macam. Nangis dia situ. Nangis kenapa? Karena HP-nya rusak? Enggak. Dia nangis bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, seandainya tadi saya nggak tersandung batu tadi tuh, maka sudah habis saya. Sudah hancur saya. Ternyata ada hikmahnya di balik jatuhnya HP tadi untuk menyelamatkan, di balik tersandungnya dia tadi untuk menjaga dari apa? Dari kecelakaan, dari keburukan yang akan menimpa dia. Itulah indahnya takdir Allah. Nggak ada yang buruk, semuanya baik. Tinggal bagaimana kita husnuzon, kita berprasangka baik atas apa yang Allah hadirkan dalam setiap episode kehidupan kita. Terima kasih, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.